Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Histologi Hewan D1 dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kuliah di hewan yang telah diberikan. Anggota kelompok kami yaitu kelompok 5, ada Farhanisa Uzaki dengan NIM akhir 036, ada Nova Frida Mayanti dengan NIM akhir 037, dan saya sendiri Dalisha Dewi dengan NIM akhir 039. Pertanyaan yang diberikan yaitu yang pertama, sebutkan perbedaan antara respon imun spesifik atau innate immune response dan spesifik atau acquired immune response dalam komponen selular, B. komponen humoral, C. spesifitas kerja, D. pembentukan memori, dan E. ada tidaknya perbaikan respons pada kontak berulang dengan antigen yang sama. Lalu pada nomor 3, jaringan limfoid primer, pilihlah foto histologi timus dan bone marrow, tunjukkan ciri-ciri bagian-bagian penyusunnya. Yang pertama yaitu sebutkan perbedaan antara respon spesifik dan spesifik. Untuk dalam komponen selular, untuk melawan mikroorganisme intraseluler tersebut diperlukan respon imun seluler yang diperankan oleh limfosit T, populasi sel T yang disebut dengan sel T penolong atau T helper, akan mengenali mikroorganisme atau antigen bersangkutan melalui mayor histocompatibility complex atau C kelas dapat pada permukaan sel makrofag. Sinyal ini menyulut limfosit untuk memproduksi berbagai jenis limfosit, termasuk diantara interferon yang dapat membantu makrofag untuk menghancurkan mikroorganisme tersebut. Subpopulasi limfosit T yang lain yang disebut dengan sel T sitotoksik juga berfungsi untuk menghancurkan mikroorganisme seluler yang disajikan melalui analgetik kelas 1 secara langsung. Selain menghancurkan mikroorganisme secara langsung, sel T juga menghasilkan gamma interferon penyebaran mikroorganisme ke dalam sel lainnya. Lalu dalam hal komponen humoral, respon imun humoral diawali dengan diferensiasi limfosit B menjadi satu populasi atau klon sel plasma yang melepas antibodi spesifik ke dalam darah. Respon imun humoral respon imun primer yang membentuk klon sel B memori. Setiap klon limfosit diperlukan untuk membentuk satu antibodi spesifik terhadap antigen tertentu. Antibodi ini akan berikatan dengan antigen membentuk kompleks antigen antibodi yang dapat mengaktifasi komplement dan menyebabkan munculnya antigen tersebut. Pada respon imun non-spesifik, tekanan humoral non-spesifik berupa komplement, protein, dan protein. Komplement terdiri atas sejumlah besar protein yang bila diaktifkan akan memberikan proteksi terhadap infeksi dan berperan dalam respon inflamasi. Komplement juga berperan sebagai opsonin yang meningkatkan fagositosis yang dapat menimbulkan lisis bakteri dan parasit. Tidak hanya komplement, merupakan protein yang berfungsi sebagai opsonin yang dapat mengikat hidrat arang pada permukaan kuman. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Respon imun non-spesifik merupakan respon imun yang pertama kali berhadapan dengan agen efeksi langsung. Respon imun non-spesifik ini berfungsi untuk memberikan respon yang cepat terhadap infeksi atau benda asing. Respon imun ini sudah ada sebelum terjadinya infeksi, sehingga tidak bisa spesifik terhadap jenis patogen tertentu atau semua patogennya diserang. Namun respon imunospesifik ini masih mampu membedakan antara patogen dan protein tubuh, sehingga tidak akan menyerang tubuh kita sendiri. Respon imun non-spesifik bergantung pada reseptor pengenal pola atau PRR yang memungkinkan sel imun dengan rentang terbatas untuk mendeteksi dan merespon dengan cepat berbagai patogen yang memiliki struktur umum yang dikenal sebagai pola molekul terkait patogen. Fungsi penting dari respon imunospesifik ini adalah mengarahkan dengan cepat sel imun pada tempat infeksi dan peradangan melalui produksi sitokin dan kemokin. Sitokin memobilisasi banyak mekanisme pertahanan di seluruh tubuh dan juga mengaktifkan respons seluler lokal terhadap infeksi. Sitokin inilah yang memulai terjadinya pengerahan sel imun dan peradangan lokal untuk membersihkan patogen yang menginfeksi.
Fagositosis dari respon imun non-spesifik menyebabkan patogen-patogen beserta sel yang terinfeksi terbunuh secara langsung, sehingga akan terjadi pembersihan sel-sel mati dan zat asing pada berbagai organ, jaringan, darah, atau getah bening dapat menghilang. Selain itu, fagositosis dapat mengaktifkan respon imun spesifik melalui mobilisasi dan aktivasi sel penyaji antigen. Respon imunospesifik ini tidak menghasilkan sel-sel memori. Sel memori sendiri adalah sel yang selamat dari infeksi sebelumnya dan akan dapat terus mengekspresikan reseptor pengikat antigen. Sel ini dapat muncul untuk merespon dengan cepat produksi antibodi dan mengeliminasi antigen pada paparan selanjutnya. Sel ini tidak ditemukan dalam respon imunospesifik, sehingga menyebabkan apabila tubuh terpapar patogen yang sama dengan sebelumnya, respon imun non-spesifik tidak dapat mengenal atau menghafalnya, sehingga proses dalam melawan patogen tersebut dilakukan dari awal, mulai dari pengenalan patogen, dan tidak dapat memberikan respon yang lebih cepat. Sementara itu, respon imun spesifik merupakan respon imun yang akan terbentuk apabila terjadi suatu infeksi dari patogen. Fungsi utama di respon imun spesifik ini adalah untuk pengenalan dari antigen non-self atau dari luar tubuh spesifik dan membedakannya dengan antigen self atau dari dalam tubuh. Pembentukan jalur imunologi bagi patogen spesifik sehingga dapat mengeliminasi patogen tersebut atau sel yang terinfeksi, dan pengembangan memori imunologi sehingga dapat cepat mengenali dan menghilangkan patogen tertentu apabila terjadi infeksi berikutnya. Sel T pada respon imun spesifik akan berinteraksi dengan sel B dan merangsang proliferasi dan diferensiasi sel B melalui aksi APC. Selain itu, sel T ini juga akan mengaktifkan makrofag untuk menghancurkan mikroba intraseluler yang menginfeksi sel. Respon dari sel T ini dipacu oleh pengenalan antigen spesifik dan akan mengenali fragmen peptida dari antigen yang diikat oleh molekul permukaan yang disandi oleh gen MHC. Sel T ini juga dapat berdiferensiasi menjadi sel T sitotoksik atau sel T helper. Sel T sitotoksik terutama terlibat dalam penghancuran sel yang terinfeksi oleh zat asing seperti virus dan penghancuran sel tumor. Sel T sitotoksik ini dapat menghasilkan sel efektor yang melepaskan zat untuk menginduksi apoptosis sel target. Setelah infeksi sembuh, sebagian sel efektor akan mati dan dibersihkan oleh fagosit. Sementara beberapa sel lain akan dipertahankan oleh tubuh sebagai sel memori yang dapat berubah kembali menjadi sel efektor apabila bertemu antigen yang sama setelahnya. Sel T helper berperan dalam membangun dan maksimalkan respon imun dengan mengarahkan dan mengatur jenis respon imun yang berkembang. Sel T helper nantinya juga akan mati sebagian setelah infeksi sembuh, dan sebagian lain akan berdiferensiasi menjadi sel memori. Sementara itu, sel B dapat mengenali antigen secara langsung tanpa APC melalui antibodi unik yang diekspresikan pada permukaan selnya. Fungsi sel B ini adalah memproduksi antibodi untuk antigen dengan melalui diferensiasi lebih lanjut. Ketika terjadi infeksi, sel B akan mengalami proliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel plasma yang dapat mensekresi antibodi atau sel B memori. Sel plasma dapat menghasilkan sejumlah besar antibodi yang memasuki sirkulasi dan jaringan yang memberikan perlindungan efektif terhadap patogen. Namun, sel ini berumur pendek karena sering mengalami apoptosis ketika agen menginduksi respon imun dihilangkan. Selanjutnya adalah perbedaan imunospesifik dan juga spesifik dalam hal perbedaan respons pada kontak berulang. Respon imun spesifik pada dasarnya merupakan imun yang merespons zat asing yang pernah masuk ke tubuh sebelumnya. Contohnya adalah saat tubuh menahan diri terhadap masukan antigen, misalnya bakteri, dengan cara menghancurkan bakteri tersebut dengan cara non-spesifik melalui proses fagositosis. Sedangkan respon imun spesifik merupakan imun yang merespon adanya rangsangan antigen. Terjadi pembentukan antigen kontak pertama di mana antibodi berhasil mengalahkan antigen, antibodi akan memperbanyak diri. Sel hasil pembentukan diri tersebut
tidak akan berdiferensiasi dan disebut sel memori B. Sel inilah yang berfungsi dalam respon imunitas sekunder yang merupakan respon terhadap antigen yang sama di kemudian hari. Untuk selanjutnya adalah mengenai jaringan limfoid primer. Akan disediakan fotohistologi timus dan juga bone marrow. Next. Untuk yang pertama adalah kelenjar timus. Kelenjar timus ini adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Di sini disediakan gambar dengan perbesaran 40 kali. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa kelenjar timus dibungkus oleh kapsul dan juga jaringan ikat. Dalam kelenjar timus ini terbagi menjadi beberapa lobus yang memiliki korteks dan juga medula. Kemudian dapat dilihat adanya pembuluh darah yang masuk ke kelenjar timus melalui kapsul, jaringan ikat, dan juga trabekula. Korteks dari setiap lobulus mengandung limfosit yang tersusun padat. Sedangkan medula mengandung limfosit yang lebih sedikit, namun mengandung banyak corpusculum timicum. Histologi kelenjar timus ini bergantung pada usia individu. Kelenjar timus akan mengalami regresi dan juga degenerasi secara bertahap setelah individu itu mengalami pubertas. Next. Untuk selanjutnya adalah gambar histologi bone marrow. Bone marrow atau susun tulang merupakan tempat di mana semua sel-sel darah diproduksi. Seperti yang dilihat pada gambar ini terdapat 3 bagian, yaitu hemopoietic cells, sinusoid, dan juga stroma. Stroma merupakan anyaman dari sel fibroblastik khusus atau dapat disebut dengan sel retikular atau sel adventisial dan suatu jala-jala halus dari sel retikular yang mengandung sel-sel hemopoietik dan juga kloroplast. Sedangkan untuk sinusoid ini terdiri dari selapis sel endotel. Sel-sel darah yang telah terdiferensiasi di korda hemopoietik memasuki sirkulasi dengan memasuki lubang masuk di endotel. Next. Berikut adalah tinjauan pustaka yang kami gunakan untuk mengerjakan tugas histologi hewan ini. Next. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.